Shalom. Sebelum kita beribadah, silakan perhatikan poin berikut. Yang pertama, tinggalkan semua aktivitas seperti bermain. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, siapkan hati dan pikiran. Yang keempat, ambil posisi duduk yang baik dan tenang. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak yakin kabar kalian semua luar biasa. Nah adik-adik, saat ini kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu, kakak akan mengajak kalian semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tahukah kalian saat hati kita gelap maka jalan kita tak menentu. Oleh sebab itu hanya Yesus yang mampu menyinari hati kita sehingga membuat kita menjadi sukacita. Oleh sebab itu, kakak akan mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Sinariku. Tinggallah jalan tak menentu, gelisah dan resah. Hanya Yesus terang di jalanku, menuju surga dan tak binasa. Sinari-sinari di hatiku, cahayamu Yesus sukacitaku. Sinari-sinari setiap hidupku, rinduku jadi terangmu. Tinggallah jalan tak menentu, gelisah dan resah. Hanya Yesus terang di jalanku, menuju surga dan tak binasa. Sinari-sinari di hatiku, cahayamu Yesus sukacitaku. Sinari-sinari setiap hidupku, rinduku jadi terangmu. Sinari-sinari di hatiku, cahayamu Yesus sukacitaku. Sinari-sinari setiap hidupku, rinduku jadi terangmu. Rinduku jadi terangmu, rinduku jadi terangmu. Nah adik-adik, kakak yakin kalian merasakan sukacita ketika menyanyikan lagu Sinariku. Tahukah kalian bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hebat dan luar biasa. Oleh sebab itu, kakak akan mengajak adik-adik menyanyikan lagu Hebatlah Tuhan Yesus. Boleh mujizat
adik-adik. Wah, kita semua masih semangat ya. Masih semangat karena kita tadi sudah memuji Tuhan. Kita bergoyang bersama-sama. Kita gerakan bersama-sama. Wah, tetapi semangatnya jangan putus sampai di situ. Kita terus tetap semangat karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Wah, kira-kira cerita hari ini apa ya? Ceritanya sangat luar biasa. Kira-kira apa ya ceritanya? Ceritanya itu ialah ada sebuah tokoh dalam Alkitab yang hidupnya bergaul di hadapan Tuhan, yang hidupnya yang paling benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan dari semua orang pada saat itu. Kira-kira siapa ya tokoh itu? Nah, penasarannya mau tahu siapa? Nah, sebelum kakak lanjut cerita, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami kembali untuk beribadah di hadapan Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan boleh mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik pasti tahu kan bahwa pada saat Allah menciptakan dunia dan menciptakan seluruh isinya, itu sangat baik, sangat terlihat begitu indah. Tetapi pada saat manusia melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan mengusir manusia itu dari mana? Dari Taman Eden. Setelah Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden, manusia semakin banyak di bumi. Manusia memenuhi bumi, tetapi manusia semakin banyak tidak hidup dalam mengikuti perintah Tuhan. Manusia melakukan kejahatan yang begitu besar di dalam bumi. Nah, pada saat itu Tuhan melihat bumi. Wah, ternyata manusia semakin jahat. Semakin hari manusia berkeinginan untuk melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang berbuat baik kecuali tokoh yang akan kita bahas. Nah, kira-kira sudah tahu belum tokohnya siapa? Dia adalah orang yang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Pada saat Tuhan merencanakan bahwa Tuhan akan menghanguskan dan akan membinasakan segala kejahatan di dalam bumi. Kira-kira siapakah tokoh itu? Tokoh itu adalah Nuh sendiri. Wah, cerita Nuh itu begitu menarik. Hanya dialah yang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Wah, kenapa ya hanya Nuh yang mendapat kasih karunia? Dia tidak ikut untuk dimusnahkan dengan orang-orang yang jahat pada saat itu. Nah, rahasianya ialah karena Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela pada saat itu dari antara begitu banyak orang pada zaman itu. Dan dia hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, pada saat itu Tuhan berfirman kepada Nuh, Nuh, buatlah sebuah batra yang besar. Buatlah kayunya yang ini, tingginya sekian, lebarnya sekian. Wah, Tuhan mengatur semuanya. Bagaimana bentuk-bentuk batra itu. Dan batra itu begitu besar. Dan pada saat selesai, Tuhan menyuruh Nuh untuk memasukkan seluruh binatang-binatang berpasang-pasangan. Dan pada saat itu juga Nuh ikut masuk di dalamnya. Setelah semuanya telah dilakukan oleh Nuh telah masuk ke dalam batra bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan menantunya, dan seluruh hewan-hewan yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Pada saat itulah Tuhan menurunkan hujan yang paling besar, hujan yang begitu lebat. Tuhan membuka seluruh mata air, Tuhan membuka seluruh tingkap-tingkap langit sehingga air hujan itu sangat deras, begitu kencang sehingga cepat untuk membanjiri bumi, memenuhi bumi sehingga batra itu mengambang ke atas sangat tinggi. Wah, pada saat itu kita lihat bahwa air bah itu berdiam di dalam bumi itu selama 40 hari, 40 malam. Wah, begitu lama ya. Berarti semua manusia, hewan-hewan yang tidak masuk dalam batra pasti mati semua. Tuhan membersihkan bumi. Nah, setelah selesai, setelah 40 hari air bah ada di dalam bumi, Tuhan menyuruh Nuh untuk
keluar dari Batra dan melihat semuanya. Nah, adik-adik, ada yang menarik. Pada saat Nuh keluar dari Batra itu, Nuh kemana? Apakah Nuh bersenang-senang? Apakah Nuh berlari-lari ke sana karena air Batra surut? Oh tidak, tetapi dia mempersembahkan persembahan korban di hadapan Tuhan. Wah, luar biasa Nuh ya. Pada saat dia mengalami semuanya, dia mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan pada saat mencium korban itu, wah begitu menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita melihat bahwa seluruh kejahatan di bumi telah dihanguskan, telah dimusnahkan oleh Allah dengan melalui air bah. Tetapi ada satu keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan. Siapakah dia? Adalah Nuh tadi. Mengapa? Karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, kita semua manusia, saya dan adik-adik adalah manusia berdosa yang seharusnya mendapatkan hukuman kekal di hadapan Tuhan. Tetapi saya dan adik-adik adalah anak Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tidak mendapat hukuman kekal, melainkan mendapatkan kehidupan kekal. Dalam Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak mendapatkan hukuman kekal, tetapi memperoleh kehidupan kekal. Nah, setelah itu, karena kita adalah anak Tuhan, justru itu kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, harus hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, dan bergaul di hadapan Tuhan. Nah, biarlah kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengubah setiap hati kami, supaya kami boleh belajar dari kehidupan-Mu. Dia adalah hidup yang memberikan contoh kepada kami supaya hidup benar di hadapan-Mu. Dan karena kami adalah anak-anak Tuhan, karena itu juga kami harus hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Sampai bertemu dalam ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.